Dalam video ini, kita akan mendalami cara menambahkan varian produk dan mengelola pelacakan inventaris di toko online Wix kamu. Apa kabar semuanya? Nama aku Erik Hansker, dan di channel ini kita langsung ke intinya untuk membantumu menyiapkan dan menjalankan situs e-commerce kamu dengan percaya diri. Menawarkan pilihan produk seperti ukuran, warna, atau bahan sangat penting bagi banyak toko. Dan memantau inventaris mencegah penjualan berlebih dan pelanggan yang tidak puas. Jadi hari ini kita akan membicarakan langkah-langkah untuk menyiapkan varian, menyesuaikan harga untuk setiap pilihan, dan mengaktifkan pelacakan inventaris yang akurat di dalam Wix. Memahami varian dan inventaris. Sekarang sebelum kita mulai, mari kita perjelas apa yang dimaksud dengan varian dan inventaris. Varian produk. Varian adalah versi berbeda dari sebuah produk yang berbagi identitas inti, tetapi berbeda dalam atribut seperti ukuran, warna, atau pola. Misalnya sebuah kaos mungkin tersedia dalam ukuran kecil, sedang, dan besar, dan dalam warna biru, merah, atau hijau. Pelacakan inventaris. Pelacakan inventaris memantau jumlah setiap produk atau varian yang tersedia untuk dijual. Pelacakan yang akurat membantumu menghindari penjualan barang yang stoknya habis dan memberitahumu kapan harus memesan ulang. Menambahkan pilihan produk di Wix. Langkah 1, akses produk kamu. Jadi hal pertama yang utama, masuk ke dashboard Wix kamu. Dan jika kamu tidak memiliki akun Wix, kamu dapat lanjut mengklik link di bawah di dalam deskripsi untuk memulai dengan uji coba gratis. Berikutnya kita ingin membuka halaman produk toko. Sekarang jika kamu baru saja meluncurkan situs web kamu dan kamu belum memiliki toko, yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu datang ke sini dan pergi ke situs web, atau kamu cukup pergi ke edit situs tepat di sini. Kemudian dari sini, di sisi kiri, kamu ingin mengarahkan kursor hingga kamu sampai ke tombol ini tepat di sini yang bertuliskan tambah aplikasi, dan kemudian klik pada ini. Dan kemudian kamu tinggal mengetik di store. Klik enter, dan inilah yang kamu inginkan tepat di sini, yaitu Wix Stores ini. Seperti yang kamu lihat, aku sudah menginstalnya. Jadi setelah kamu lanjut menginstalnya, itu seharusnya tertulis di sana. Jadi setelah kamu menyiapkannya, sekarang kamu memiliki fungsionalitas toko di dalam situs web kamu. Jadi berikutnya, kita hanya akan kembali ke bagian belakang situs web dan klik pada produk yang ingin kamu edit. Atau kamu juga bisa membuat produk baru. Jadi di sini, sekarang aku berada di dalam toko. Jadi dari sini, aku bisa lanjut mengklik kelola produk. Dan ini akan lanjut membuka semua produk yang bisa kita lanjut edit di sini. Ya, jadi untuk contoh ini, kita bisa masuk ke sweater golf rajut ini, dan kita akan lanjut mengklik 3 titik di sini dan klik edit produk. Langkah 2, tambahkan pilihan. Jadi di editor produk, kamu ingin menemukan bagian pilihan dan klik tambah pilihan. Kamu dapat menambahkan satu atau lebih jenis pilihan seperti ukuran, warna, atau bahan. Untuk setiap pilihan, masukkan nilai yang berbeda, misalnya kecil, sedang, atau besar. Wix mengizinkan hingga 6 pilihan per produk dengan total hingga 1000 kombinasi varian. Oke, jadi disinilah kita di dalam produk spesifik itu sendiri. Jadi mari kita scroll ke bawah, dan ini dia di bawah pilihan produk. Disinilah kita bisa lanjut membuat perubahan ini. Jadi ini sudah memiliki 2 pilihan di sini. Jadi ini bagus dan sempurna. Kamu bisa lanjut melihat semacam apa tampilan produk yang sudah jadi. Jadi hal pertama yang utama untuk ukuran. Jadi ada yang kecil, sedang, besar, dan satu lagi. Tebakanku adalah XL. Jadi kita bisa mengklik 3 titik kecil di sini, kita bisa lanjut mengklik edit pilihan, dan disinilah kita. Jadi kamu dapat mengubah nama pilihan. Di dalam contoh ini adalah ukuran. Jika kita ingin itu bertuliskan ukuran, dan mereka telah menambahkan kecil, sedang, besar, dan ekstra besar. Mungkin kamu akan menambahkan double XL. Kamu tahu itu segera hadir. Jadi kamu tinggal datang di sini dan ketik double XL. Dan klik tambahkan itu, mantap. Dan sekarang kita punya pilihan lain di sini. Jadi sekarang kita bisa melihat kecil, sedang, besar, dan 2 lagi itu XL dan double XL. Sekarang di bawah itu kita memiliki pilihan warna di sini. Jadi mari kita lanjut mengklik edit pilihan. Dan jadi di sini mereka jelas mengetik warna, tapi di sini mereka mengubah ini. Jadi sebelum itu adalah daftar dropdown, dan di sini itu adalah contoh warna. Yang sempurna untuk varian di mana itu adalah warna yang berbeda. Jadi mereka punya putih, hijau tua, biru tua. Kita bisa datang ke sini, tambahkan ungu, klik terapkan. Dan itulah betapa mudahnya untuk lanjut menambahkan varian dan pilihan yang berbeda. Langkah 3, gabungkan pilihan menjadi varian. Jadi setelah menentukan pilihan, Wix secara otomatis membuat kisi dari semua warna varian yang memungkinkan. Kamu dapat mengedit setiap varian secara individual. Jika kamu memiliki banyak kombinasi, kamu dapat mengunggah bilah pencarian di tabel varian untuk menemukan yang spesifik secara cepat. Dari sini, seperti yang bisa kamu lihat, kita punya semua varian yang berbeda ini di sini. Dan jika kamu ingin mengedit satu, yang perlu kamu lakukan adalah klik tepat di sini. Misalnya, mungkin kamu tahu double XL kamu akan mengenakan biaya sedikit lebih banyak karena menggunakan bahan sedikit lebih banyak daripada sesuatu seperti yang kecil. Jadi itu satu pilihan yang bisa kamu masuk, atau kamu tahu mungkin kamu memiliki bahan berbeda yang memang lebih mahal. Mungkin seperti kashmir versus katun misalnya. Satu, kamu bisa lanjut mengubah harganya di sini. Mereka juga memiliki harga coretan di sini. Jadi kamu bisa lanjut mengatakan mungkin ini seharga Rp4.700.000 ditandai menjadi Rp4.300.000. Ciptakan urgensi di sana dengan beberapa penghematan juga. Dan kemudian kamu bisa juga
juga tepat di sini menyalakan lacak kuantitas. Jadi ini akan membantumu dan ketika kamu lanjut melakukan itu, kamu akan lanjut memasukkan kuantitas kamu di sini. Dan kemudian saat orang-orang lanjut memesan, inventaris itu akan lanjut diubah. Langkah 4, sesuaikan harga dan tambahkan SKU. Jadi pilih varian untuk mengedit detailnya seperti yang baru saja kita lihat. Kamu dapat menetapkan harga spesifik varian. Jadi jika ukuran yang lebih besar, harganya lebih banyak. Kemudian sesuaikan harga sesuai dengan itu. Kamu bisa juga mengubah harga obral atau menaruh hanya varian tertentu untuk diobral. Tetapkan SKU. Sebuah unit penyimpanan stok atau SKU yang biasanya disebut juga sebagai SKU membantu kamu melacak setiap varian. Jadi gunakan sistem penamaan yang konsisten seperti T-shirt Blue M untuk kaos biru ukuran sedang. Tambahkan berat. Masukkan berat untuk setiap varian jika berbeda. Berat yang akurat memastikan tarif pengiriman yang benar. Langkah 5, unggah gambar varian. Tampilkan gambar yang sesuai untuk setiap varian. Di tabel varian, klik slot gambar dan unggah foto. Misalnya, kamu mengubah foto kaos biru untuk varian biru. Dengan cara ini, pelanggan kemudian dapat melihat gambar yang benar ketika mereka memilih sebuah pilihan. Jadi sekali lagi, di sini di bagian varian kita scroll ke sini di sini. Kita bisa lanjut melihat, kamu bahkan dapat memasukkan seperti batas pre-order. Kamu dapat memasukkan harga pokok penjualan. Jadi itu akan melakukan seperti perkiraan pendapatan kotor kamu. Disinilah kamu dapat memasukkan SKU, barcode, serta berat pengiriman di sini. Mengaktifkan pelacakan inventaris. Langkah 1, aktifkan pelacakan stok. Jadi di editor produk, pastikan untuk mengaktifkan lacak inventaris. Ini memungkinkan Wix untuk memantau tingkat inventaris untuk setiap varian. Langkah 2, tetapkan kuantitas inventaris. Jadi di samping setiap varian, kamu ingin memasukkan jumlah barang yang kamu miliki dalam stok. Jika kamu menggunakan banyak lokasi, tentukan tingkat stok di setiap lokasi. Kamu dapat menetapkan kuantitas stok yang berbeda untuk setiap varian. Langkah 3, pilih perilaku stok. Jadi Wix membiarkan kamu memutuskan apa yang terjadi ketika sebuah varian terjual habis. Lacak stok dan terus menjual. Pelanggan dapat membeli bahkan jika stok mencapai 0. Ini berguna jika kamu memproduksi barang berdasarkan permintaan. Lacak stok dan berhenti menjual. Produk akan muncul sebagai stok habis setelah kuantitas mencapai 0. Jangan melacak. Wix tidak akan mengelola tingkat stok untuk varian ini. Pilih opsi yang paling sesuai dengan model bisnis kamu. Dan sekali lagi, untuk sampai di sana, kita datang ke sini dan kita masuk ke bagian varian. Dan disinilah kita lanjut mengizinkan inventaris untuk melacak kuantitas. Dan disinilah kamu dapat lanjut memilih nomor kuantitas itu. Dan setelah kamu selesai, pastikan untuk menekan terapkan dan lanjutkan. Langkah 4, perbarui inventaris secara otomatis. Jadi setiap kali pesanan dilakukan, Wix secara otomatis mengurangi kuantitas stok. Jika seorang pelanggan membatalkan atau mengembalikan pesanan, kamu dapat secara manual menyesuaikan stok. Jadi biasakan untuk meninjau tingkat stok kamu secara rutin untuk menghindari penjualan berlebih. Mengelola inventaris di berbagai lokasi. Jadi jika kamu menyiapkan produk di lebih dari satu lokasi, Wix memungkinkan pelacakan inventaris multilokasi. Aktifkan multilokasi. Jadi di pengaturan toko kamu, aktifkan inventaris multilokasi di setiap lokasi, gudang, toko retail, atau pusat pemenuhan. Tetapkan stok ke lokasi. Jadi untuk setiap varian, tentukan kuantitas yang tersedia di setiap lokasi. Ketika pelanggan membuat pesanan, Wix menggunakan pengaturan lokasi untuk menentukan dari mana stok akan diambil. Ini membantu kamu mengelola inventaris di seluruh bisnis kamu dan mencegah penjualan ganda. Transfer stok antar lokasi. Jika kamu perlu memindahkan inventaris dari satu lokasi ke lokasi lain, gunakan opsi transfer. Catat transfer di Wix untuk menjaga tingkat stok tetap akurat. Jadi untuk lanjut melakukan itu, kita akan datang ke sini. Kita akan lanjut keluar dari tampilan ini di sini. Kita akan lanjut mengklik simpan. Dan di sini di bawah inventaris, kita akan datang baru saja tepat di atas di sini di mana tertulis ubah pengaturan ini. Jadi kita akan lanjut. Baru saja pergi ke tempat pengaturan inventaris di sana. Dan di sini kamu memiliki semua produk toko dan pilihan inventaris yang berbeda. Jika kamu memiliki banyak produk, kemudian memperbarui inventaris satu persatu bisa sangat membosankan. Wix menawarkan alat pengeditan massal. Gunakan halaman manajemen inventaris. Jadi, pergi ke inventaris dan pemenuhan di dashboard kamu. Di sini kamu dapat mencari produk, memfilter berdasarkan lokasi, dan memperbarui kuantitas secara cepat. Pilih beberapa produk dan sesuaikan tingkat stok mereka sekaligus. Impor dan ekspor melalui CSV. Wix juga memungkinkan kamu untuk mengunduh daftar produk kamu sebagai file CSV. Kamu dapat memperbarui kuantitas stok di spreadsheet dan kemudian mengunggahnya kembali. Metode ini berguna jika kamu melacak inventaris di sistem eksternal. Praktik terbaik untuk varian dan inventaris. Standarisasi SKU kamu. SKU yang konsisten membuatnya lebih mudah untuk melacak inventaris dan mengidentifikasi varian. Jadi gunakan konversi penamaan yang mendeskripsikan produk dan varian. Seperti hoodie black XL. Pantau varian yang bergerak cepat. Beberapa ukuran atau warna terjual lebih cepat daripada yang lain. Jadi awasi tingkat stok varian populer dan pesan ulang sebelum mereka habis. Gunakan nama pilihan yang jelas. Jadi buat nama pilihan intuitif. Daripada gaya A atau gaya B, gunakan nama deskriptif seperti slim fit dan relax fit. Ini mengurangi kebingungan bagi pelanggan. Komunikasikan status stok. Jika sebuah varian habis stok, beri label itu secara
secara jelas pada halaman produk kamu. Tawarkan pilihan untuk mendaftar notifikasi atau stok ulang. Transparansi membangun kepercayaan dan mempertahankan calon pembeli. Audit inventaris secara rutin. Lakukan penghitungan stok secara rutin untuk mencocokkan inventaris fisik dengan catatan Wix kamu. Ini membantu kamu mengidentifikasi ketidaksesuaian karena pengembalian, pencurian, atau kesalahan. Kesalahan umum yang harus dihindari. Hindari terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak varian dapat membuat pelanggan kewalahan dan memperumit manajemen inventaris. Batasi pilihan pada apa yang diperlukan. Mengabaikan gambar varian. Pelanggan berharap untuk melihat apa yang mereka beli. Jika gambar tidak berubah ketika mereka memilih sebuah varian, kebingungan dapat menyebabkan pengabaian keranjang. Mengabaikan peringatan stok. Tanpa peringatan yang tepat, kamu beresiko kehabisan stok sebelum memesan ulang. Tetapkan titik pemesanan ulang dan notifikasi harga yang tidak konsisten. Periksa kembali bahwa harga varian benar. Secara tidak sengaja menetapkan harga terlalu rendah atau terlalu tinggi akan merusak keuntungan kamu. Jadi menambahkan varian produk dan melacak inventaris di toko Wix sangat lugas ketika kamu tahu langkah-langkahnya. Sudah mencakup menambahkan pilihan, menyesuaikan harga varian dan gambar, mengaktifkan dan mengonfigurasi pelacakan inventaris, mengelola stok di berbagai lokasi, pengeditan massal, praktek terbaik, dan beberapa kesalahan umum yang harus dihindari. Apakah kamu siap untuk mengatur toko Wix kamu? Jika ya, kemudian pastikan untuk menerapkan langkah-langkah ini dan menjaga pelanggan kamu tetap senang dengan tingkat stok yang akurat dan pilihan yang jelas. Sekarang, jika kamu ingin memulai dengan Wix, yang perlu kamu lakukan hanyalah lanjut mengklik link di bawah di dalam deskripsi untuk mulai dengan uji coba gratis. Sekarang ini adalah link afiliasi, yang berarti kami memang mendapatkan sebuah komisi kecil saat kamu menggunakan itu tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi kecil ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis yang baru seperti ini. Jadi, jika kamu akhirnya menggunakan itu, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Dan jika kamu menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di sini, pada channel ini, kami berdedikasi untuk membantumu sukses dengan e-commerce dengan memberikan tips, strategi, dan wawasan untuk menumbuhkan bisnis online kamu. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.